Oke Plusers, sampai di sini dari video ini saya akan bahas seberapa kuatkah Bartolomeo. Apakah dia setara Komandan Yonkou? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sudah lama nih kita tidak membahas seberapa kuat karakter yang ada di One Piece lagi. Kali ini kita akan bahas bagian dari armada besar bajak laut topi jerami yang mengisi pimpinan dari posisi kedua di armada tersebut, alias Bartolomeo si Kejam. Nah, sebenarnya saya sendiri masih cukup bingung dengan divisi dari armada Luffy ini, atau mungkin Mugiwara Grand Fleet lah disebutnya. Apakah itu akan menjadi armada seperti bajak laut Kurohige, di mana kru utamanya menjadi pimpinan dari tiap masing-masing divisi kan? Seperti Burgess, dia adalah komandan di divisi pertama, lalu Shiryu dia komandan divisi kedua, dan seterusnya. Tapi untuk kasus Mugiwara ini atau topi jerami, seluruh kru utama tetap bersama di kapal yang sama, yaitu di Thousand Sunny. Jadi mungkin akan berbeda ataukah bagaimana, sebenarnya saya pun masih bingung dengan kelangsungan dari Mugiwara Grand Fleet ini. Nah, kita kembali ke Bartolomeo. Jadi sebenarnya seberapa kuat sih si Bartolomeo alias fanboy topi jerami ini? Yang terlihat pertama adalah dia cukup kuat untuk dapat mengalahkan seorang Vice Admiral Maynard. Ya walaupun tidak resmi di dalam Colosseum sih, dia pun mengalahkannya dengan sangat mudah seperti no effort sama sekali. Dan dia pun bisa memenangkan blok B Colosseum tanpa terluka sedikit pun, bahkan tanpa goresan lah di tubuh dari Bartolomeo ini. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar mengingat buah iblisnya. Bahkan dapat kita katakan Bartolomeo ini sampai akhir Colosseum beres, ketika Sabo mendapatkan merah-merah nominya, dia tidaklah terluka sedikit pun. Selain itu pun, Bartolomeo dia mempunyai fisik yang sangat kuat, mengingat dia dapat bertahan setelah menahan serangan ledakan milik Gladius yang langsung ke tubuhnya itu. Dan dia pun mengalahkan Gladius hanya dengan sekali pukul saja dengan bari-bari no pistol. Nah, jadi sebenarnya kita tahu Bartolomeo ini dia memakan buah iblis bari-bari nomi, yaitu buah iblis tipe Paramecia yang dapat membuatnya menciptakan dan mengontrol barrier sesuka hatinya. Ia menggunakan barrier buah iblisnya untuk menyerang dan bertahan sekaligus. Ya mungkin jika di Naruto seperti Gaara lah. Dan jika kita lihat juga, bahkan barriernya ini seperti tidak dapat tersentuh atau hancur sekalipun. Bahkan serangan hebat dari individual seperti Hek, Bellamy, bahkan Gladius, mereka tidak dapat menggores barrier buatan Bartolomeo ini. Bahkan serangan hebat yang meratakan blok B, yaitu King Punch-nya Raja Prudence pun tidak dapat mengguncang barrier dari Bartolomeo ini. Bahkan kita pun melihat di flashback Kozuki Oden, kita melihat si tua Kurozumi bangsat pemakan buah iblis bari-bari nomi sebelum Bartolomeo. Dia menggunakan barriernya untuk menahan serangan amarah dari Kozuki Oden dengan sangat mudah. Bayangkan seseorang sehebat Oden yang bahkan bisa melukai Kaido pun tidak dapat melewati barrier dari buah iblis tersebut. Mungkin oleh karena itu Bartolomeo dia sangat yakin sekali dengan kekuatan dari barriernya itu. Dan dia sangat percaya diri bahwa barriernya ini benar-benar tidak bisa hancur atau unbreakable lah. Maka dari itu dia pun dapat menahan Bird Cage ini. Dimana seperti yang saya katakan, Kozuki Oden pun tidak bisa menghancurkannya, jadi saya sangat yakin akan hal itu, bahwa barriernya ini dapat dikatakan unbreakable lah. Uma pun sebelumnya pernah berkata, kekuatan dari buah iblis tidak akan lebih kuat jika user pemakannya kurang kreatif dan kurang berlatih. Dan saya pun sangat yakin Bartolomeo dia akan melampaui si tua Kurozumi sebelumnya itu. Ya karena toh nama dari buah iblisnya adalah buah iblis barrier, di mana barrier ini sendiri mempunyai makna adalah untuk melakukan penahanan atau blok lah terhadap apapun. Jadi sebenarnya sudah sangat sewajarnya jika buah iblis dari bari-bari nomi ini benar-benar unbreakable atau tidak dapat dihancurkan. Tapi tentu saja jika kita lihat dari satu sisi seperti itu, ini akan menjadi buah iblis yang sangat-sangat overpower dan luar biasa hebat. Tapi tentu saja semua itu ada yang namanya kelemahan atau mungkin limit lah dari buah iblis tersebut.
Selain kelemahan yang sudah kita tahu yaitu tentang buah iblis ini adalah yaitu dia mempunyai ukuran yang tidak bisa melewati batasnya. Mungkin batasan yang paling jelas ini adalah dia hanya dapat mengeluarkan satu barrier di satu waktu saja. Seperti contohnya yang saya katakan di awal, yaitu dia membuat barrier tangga yang sangat panjang untuk Luffy Senchou, hingga akhirnya dia tidak bisa membuat barrier lagi untuk melindungi Robin Chan dari serangan Gladius. Sehingga dia harus melindunginya dengan tubuhnya langsung. Itu menurut saya salah satu kelemahan yang paling krusial. Dimana jika dia bisa membuat banyak barrier itu akan sangat keren sekali, tapi hanya satu ini mungkin ini benar-benar batasan yang paling parah. Dimana kita akan masuk ke kelemahan selanjutnya, yaitu ketika dia tidak bisa mengeluarkan barrier, serta dia sendiri pun berkata dia tidak bisa membuat barrier yang super besar ketika Fujitora melancarkan serangan angkasanya. Karena kita pun tahu AOE atau Area of Effect dari serangan Fujitora yang ini tuh benar-benar luar biasa besar. Lalu selain itu pun saya yakin kelemahannya adalah mungkin ada batasan untuk seberapa komplekskah bentuk dari barrier yang dapat dia buat. Karena sejauh ini barrier yang dibuat hanyalah bentuk-bentuk geometri biasalah seperti persegi biasa atau lingkaran, dan yang paling unik hanyalah ketika dia membuat raket dan bentuk tangga saja. Yang berarti ada batasan dalam bentuk geometri dari barriernya ini. Bayangkan dia bisa membuat barrier permanen untuk melindungi tubuhnya seperti membuat armor. Wah, bukankah itu akan sangat gila sekali, dimana Bartolomeo ini tidak akan tersentuh sama sekali. Lalu selain itu pun, kelemahan lain dari buah iblis Bari-Bari no Mi yaitu serangan-serangan seperti musik, yaitu contohnya dari Brook atau Apo. Lalu juga penglihatan seperti Hankook lah. Ketika kita jatuh cinta dengan Hankook, kita akan dengan mudah dibuat menjadi batu oleh efek buah iblisnya. Serta sesuatu yang dapat menembus benda mati seperti contohnya Perona ini, itu akan mampu melewati barrier dari Bartolomeo. Serta sesuatu pun yang dapat mengubah temperatur atau lingkungan di sekitarnya akan berefek juga ke Barto ini. Contohnya, oven membuat sekitarnya menjadi sangat panas itu pasti akan berefek ke dalam barrier dari Bartolomeo ini. Serta satu hal yang penting juga adalah dia harus menyilangkan tangannya untuk membuat barrier. Jika itu dapat dicegah, maka Bartolomeo ini ibarat manusia normal tanpa buah iblis. Ya walaupun kita memang masih belum tahu jika dia tidak menyilangkan tangannya, apakah buah iblisnya akan keluar atau tidak. Karena menurut saya itu sesuatu yang sangat aneh untuk mengeluarkan buah iblis dengan segel tertentu lah. Serta pasti akan ada batasan kekuatan juga dari gaya yang diberikan oleh barriernya Bartolomeo ini. Contohnya ketika dia digunakan sebagai serangan. Yang berarti jika karakter yang diserang ini mempunyai kekuatan fisik yang sangat hebat atau haki Busosoku yang luar biasa, dia akan bertahan dari serangan tersebut. Ya kasarnya, jika Luffy didempet dengan barrier yang hebat, dia akan bertahan karena mempunyai fisik yang kuat. Tapi jika Usopp atau Nami, mungkin mereka berdua akan gepeng lah. Lalu contoh lain adalah Capone BG saja, yang buah iblisnya yaitu Kastil, dengan pertahanan yang luar biasa tidak bisa bertahan menangan serangan dari Big Mom ini kan. Ya walaupun begitu, buah iblis dari Bartolomeo ini memang sangat luar biasa. Sejauh ini memang kita tidak tahu apakah Bartolomeo bisa haki atau tidak. Tapi jika dia bisa haki, wah itu sudah semakin gila sekali pertahanan dari Bartolomeo ini. Walaupun saya masih tidak bisa membayangkan apa yang dapat menghancurkan barrier dari Barto ini. Toh serangan Oden saja tidak dapat menembusnya. Lalu, jika Barto ini pun dapat mengadvancekan buah iblisnya ke tingkat yang lebih lanjut dan bahkan mengawakeningkan, bayangkan dia bisa mengubah sekitarnya menjadi barrier miliknya yang seperti itu yang tidak dapat hancur. Menurut saya itu akan menjadi sangat overpower sekali, di mana dia dapat menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Serangannya pun bahkan tidak bisa dihancurkan, yaitu dengan barrier-barriernya ini. Bayangkan dia membuat barrier dengan bentuk seperti pedang atau benda tajam yang tidak dapat dihancurkan. Wah, itu benar-benar sangat overpower. Lalu, jika kita kembali ke pertanyaan awal dari video ini, seberapa kuat sih sebenarnya Bartolomeo? Untuk saat ini, saya sangat yakin mungkin dia akan setara di level top Vice Admiral yang ada di One Piece ini. Mungkin seperti Momonga, Onigumo, dan yang lain-lain lah. Untuk Vice Admiral yang di bawah-bawah sepertinya masih menang Bartolomeo ini, karena Maynard saja dikalahkan dengan begitu mudahnya. Nah, jadi begitulah menurut saya kekuatan dari Bartolomeo ini. Mungkin jika kalian punya pendapat sendiri atau pingin coba bahas Mugiwara Grand Fleet yang lain, mungkin bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.